meriwayatkan kepada muridnya dalam keadaan berdiri. Dan nanti gurunya meriwayatkan kepada muridnya lagi dalam keadaan berdiri. Dan nanti meriwayatkan kepada muridnya lagi dalam keadaan berdiri. Au ba'da an haddatsani tabassama. Dan dari sifat juga perbuatan selain kalau tadi berdiri juga tersenyum. Maka setiap rawi setelah melaksanakan periwayatan maka dia tersenyum. Maka ini yang diinginkan oleh penulis. Dari sini musalsal dari periwayatan dengan perbuatan. Kalau tadi dengan ucapan inilah uhibbuka fillah dan dimisalkan di dalam mandumah wallahi amba'anil fata. Maknanya setiap rawi mengatakan wallahi amba'anil fata, wallahi amba'anil fata. Selesai. Contohnya di hadis yang sahih dari Nabi kepada Mu'ad, inilah uhibbuka. Sahih sanadnya. Namun untuk permisalan sifat dari perbuatan seperti ba'da an haddatsanihi qa'ima, setelah meriwayatkan dalam keadaan tersenyum, ataupun meriwayatkan hadis kadzaka qad haddatsanihi qa'ima dalam keadaan berdiri. Maka telah datang hadis-hadis seperti ini namun kebanyakan dhaif. Maka dari sini barakallahu fikum hadis musalsal tidak disyaratkan hadis yang sahih. Tetapi musalsal bisa jadi dhaif dan ini kebanyakannya. Yang sahih jarang. Di antaranya hadis tadi Mu'ad itu sahih. Namun itu juga jarang. Dan di sini bisa dijadikan pendalilan setiap rawi meriwayatkan kepada muridnya inilah uhibbuka fillah. Seperti Nabi kepada Mu'ad, Mu'ad kepada As-Sunabihi, As-Sunabihi meriwayatkan kepada muridnya Abu Abdurrahman Al-Hubuli, Abu Abdurrahman Al-Hubuli meriwayatkan kepada muridnya dengan ucapan inilah uhibbuka kepada Uqbah ibnu Muslim. Dan di sana banyak contoh-contoh yang dhaif dan ini bukan menjadi poin pendalilan harus memberikan contoh yang sahih karena memang musalsal adalah sifat saja dan tidak dijadikan pembahasan di sini hadisnya sahih atau dhaif, tidak. Namun dari musalsal ada yang sahih dan ada yang dhaif. Maka untuk contoh tentang perbuatan seperti tadi setiap rawi dalam keadaan berdiri meriwayatkan di dalam matan ataupun ba'da an haddatsani tabassama atau setelah meriwayatkan dalam keadaan tersenyum gurunya. Maka ini banyak contohnya namun tidak selamat dari kesahihan. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Disebutkan untuk jadi poin contohnya adalah diriwayatkan dari guru kepada guru syabbaka biyadayya. Syabbaka biyadayya. Apa makna syabbaka hakada? Maka di saat meriwayatkan hadis syabbaka biyadayya sampai hadis ini katanya dari Abi Hurairah kepada Nabi. Maka hadis ini kita berikan contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim di saat Nabi meriwayatkan khalaqallahul arda yaumas sabt wal jibal yaumul ahad wasyajar yaumul itsnin wal makruh yaumas thulatsa wan nur yaumal arbi'a wad dawab yaumul khamis wa adam yaumul jum'ah. Hadis katanya Nabi mengatakan dalam sepekan itu Allah menciptakan bumi di hari ke-7 dan gunung di hari Ahad dan pohon-pohon di hari Senin dan makruh perbuatan-perbuatan yang buruk di hari Selasa dan cahaya di hari ke Rabu dan binatang-binatang di hari ke-5 Kamis dan Adam diciptakan di hari ke-7 Jumat. Namun yang menjadi poin di sini bukan lafaz ini tetapi Nabi di saat meriwayatkan hadis ini syabbaka biyadai kata Abu Hurairah. Berarti Nabi memegang tangan Abu Hurairah seperti ini syabbaka. Maka Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini kepada muridnya Abdullah ibn Rafi' dari sahabat syabbaka biyadai. Dan Abdullah ibn Rafi' meriwayatkan kepada Ayub
dengan syabaka biyadaihi, dan Ayub di sini Ayub ibnu Khalid al-Ansari. Dan Ayub ibnu Khalid al-Ansari meriwayatkan kepada muridnya Safwan ibnu Sulaim syabaka biyadaihi. Dan begitupun Safwan ibnu Sulaim meriwayatkan kepada muridnya Ibrahim ibnu Yahya syabaka biyadaihi, terus naik kepada gurunya Imam Al-Hakim. Maka Imam Al-Hakim di saat meriwayatkan di dalam Mustadraknya mengatakan syabaka biyadayya Ahmad ibnul Husain, bahwa guruku Ahmad ibnul Husain memegang tanganku dan syabaka biyadayya seperti ini. Maka ini contoh dari musalsal perbuatan. Maka syahidnya adalah dari semua periwayatan disebutkan syabaka biyadaihi atau syabaka biyadayya. Setiap guru memegang tangan kepada muridnya. Maka hadis ini hadis yang dhaif, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan di sanadnya ada Yahya ibnu Sa'id tadi. Dan Yahya ibnu Sa'id di sini adalah rawi yang hafalannya rusak. Dan Ayub ibnu Khalid juga hadisnya lemah. Maka dari sini ada dua rawi yang dhaif, maka hadis ini hadis yang dhaif. Sehingga musalsal kebanyakan dhaif. Dan begitupun dari contoh musalsal disebutkan dengan riwayat semuanya haddatsana, haddatsana, haddatsana. Dan ini contohnya seperti kami berikan, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, mulai dari Imam Muslim meriwayatkan dari gurunya dengan haddatsana. Kita berikan contoh, qala Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya, haddatsana Yahya ibnu Habib al-Harithi. Pertama, Imam Muslim kepada gurunya. Kedua, haddatsana Khalid ibnul Harith. Gurunya Yahya ibnu Habib meriwayatkan kepada gurunya Khalid ibnul Harith dengan haddatsana. Kemudian haddatsana Qurrah, haddatsana Muhammad an Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Lau tabi'i asratun minal yahud lam yabqa ala dhahriha yahudi illa aslama." Maka hadis ini syahidnya adalah tasalsul dari guru Imam Muslim. Imam Muslim mengatakan haddatsana, 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 sampai kepada Muhammad ibnu Sirin, sampai kepada Abi Hurairah. Setelah itu Abu Hurairah mengatakan dari Nabi, qala Nabi, tidak haddatsana. Maka ini juga dari contoh musalsal dengan lafaz yang sama. Maka di sini bisa kita katakan sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian selesai dari permasalahan jenis yang pertama, kembali kepada periwayatan. Dan dari hadis-hadis musalsal bisa juga kembali kepada arwah, maknanya keadaan rawi. Maka bisa jadi rawi namanya sama. Dan ini pun banyak, namun sanadnya banyak yang dhaif karena terlalu dipaksakan. Seperti datang hadis yang mana diriwayatkan oleh Muhammad ibnu Zakaria Al-Gulabi, disebutkan haddatsanal Hasan anil Hasan anil Hasan bin Abil Hasan anil Hasan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna ahsanal husni al-khuluqul hasan. Maka hadis ini dipaksakan dengan riwayat Al-Hasan, Al-Hasan dan sebagainya. Maka Al-Hasan yang pertama Al-Hasan ibnu Sahal, dan yang kedua Al-Hasan ibnu Dinar, dan yang ketiga Al-Hasan Al-Basri, dan yang keempat Al-Hasan anaknya Ali radhiyallahu anhu. Dan lafadznya pun bahwa sungguhnya sebaik-baiknya Al-Hasan
sebaik-baiknya kebaikan adalah al-khuluqul hasan, akhlak yang hasan. Maka hadis ini pun dhaif, dikeluarkan oleh Al-Qudai di dalam musnadnya, dan sanadnya dhaif jiddan karena ada Al-Hasan ibnu Dinar. Dan Al-Hasan ibnu Dinar telah ditinggalkan hadisnya oleh para muhaddisin seperti Ibnu Mubarak, Waqi' Ibnu Jarrah dan yang lainnya. Adapun Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in bukan hanya meninggalkannya, bahkan mengatakan kadzab, bahwa dia Al-Hasan ibnu Dinar adalah kadzab. Maka sanad ini dhaifun jiddan, yang mana setiap gurunya bernama Al-Hasan. Disebutkan tadi haddatsana Al-Hasan anil Hasan bin Abil Hasan anil Hasan. Maka Al-Hasan ibnu Abil Hasan, Hasan Al-Basri, anil Hasan maknanya Al-Hasan ibnu Ali. Namun sayang Al-Hasan yang sebelumnya Al-Hasan ibnu Dinar pendusta, kata Imam Ahmad dan Yahya ibnu Ma'in. Dan begitu pun dari contoh musalsal dengan keadaan rawi, seperti rawi yang sanadnya itu gelap. Karena apa? Musalsal bidu'afa. Mulai dari murid-muridnya dhaif kepada gurunya meriwayatkan yang dhaif. Maka musalsal di sini nama-nama orang-orang yang masyhur dengan du'afa. Maka jelas hadisnya hadis yang dhaif. Namun di sini juga contoh. Maka oleh sebab itu para ulama di saat membicarakan hadis yang sangat parah sanadnya, kadang-kadang mengatakan hada sanad musalsal bidzulumat, ataupun bidu'afa, ataupun hada sanad mudlim, sanad ini gelap karena periwayatannya mungkin ada 3 ataupun 4 berturut-turut dalam keadaan dhaif ataupun kadzab, pemalsu hadis, ataupun matruk, ditinggal hadisnya. Maka di sini dari contoh musalsal yang mana sifatnya adalah sifat perawi-perawinya dhaif. Maka contohnya seperti disebutkan oleh Imam Al-Hakim di Ma'rifati Ulumil Hadis di halaman yang ke-58 disebutkan haddatsana Abdurrahman ibnu Hamdan Al-Jallab, haddatsana Abu Hatim Ar-Razi, haddatsana Nasr Ibnu Ali, haddatsani Abi an Ibni Aun an Muhammad ibn Sirin an Ibni Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salatul lail wan nahar matsna wal witru rak'ah min akhiril lail. Tentang hadis Ibnu Umar yang asalnya hadis ini muttafaqun alaih, yang lafadznya datang seseorang kepada Nabi tentang salat malam, tarawih dan yang lainnya. Ya Rasulullah, kaifa salatul lail? Kaifa salatul lail? Qala masna. Salat malam itu 2 rakaah. Maka ini yang rajih, salat malam itu 2 rakaah. Tidak ada seperti orang-orang awam di zaman sekarang agar mudah, Ustadz, agar mudah kita pasang seperti pemain sepak bola 4-4-3-11. Maksudnya 4-3, 4 rakaat salam, 4 rakaat yang kedua salam, kemudian 3 witir, mempermudah. Maka di sini tidak mengikuti sunnah. Yang sunnahnya salatul lail masna. Adapun di riwayah dari Aisyah, berkata Aisyah, aku mempersaksikan bagaimana Nabi salat yang panjang 2 rakaat, kemudian salat yang kedua rakaat yang kedua juga panjang. Maka di sini bukan maknanya Aisyah melihat Nabi salat 4 rakaat 1 kali salam, tidak. Tetapi ihtimal 2 rakaah. Karena di dalam hadis Muslim yang lain disebutkan bahwa Nabi salamnya dalam keadaan 2 rakaah. Maka hadis ini barakallahu fikum musalsal bil a'immah. Kata Imam Al-Hakim yang meriwayatkan hadis ini di Ma'rifatu Ulumil Hadis, hada haditsun laisa fi isnadihi ila thiqatun sabtun. Maka tidaklah rawi yang disebutkan tadi kecuali imam-imam yang besar. Seperti tadi haddatsana Abu Hatim Ar-Razi imam,
Haddatsana Nasr ibnu Ali imam. Haddatsana Abi an Ibni Aun juga imam, an Muhammad ibni Sirin dari Ibnu Umar. Maka di sini musalsal bil a'immah. Dan memang hadis ini asalnya adalah hadis yang sahih muttafaqun alaih. Namun dijadikan oleh Imam Al-Hakim di kitabnya Ma'rifatu Ulumil Hadis dimasukkan sebagai contoh musalsal rawi-rawi yang agung. Dan begitu pun dari sanad-sanad yang ma'ruf seperti Malik an-Nafi' an Ibni Umar dinamakan dengan silsilah adz-dzahab. Dia itu adalah rantaian emas seperti ucapan Imam Al-Bukhari. Maka seperti ini contoh musalsal bil a'immah. Malik an-Nafi' an Ibni Umar itu jika dari Nafi'. Yang sanad yang lainnya dari Salim siapa? Az-Zuhri an Salim an Abi an Ibni Umar juga. Dan contoh yang lain musalsal dengan ruwat dari rawi-rawi yang dhaif dan masyhur kedhaifannya. Maka ini pun para ulama menyatakan hada sanad dhalam. Sanad ini gelap. Kenapa? Karena rawi-rawinya semuanya dhaif. Kalau tadi silsilah adz-dzahab, maka sanad ini sanad yang rantaian emas. Seperti tadi contohnya Malik an-Nafi' an Ibni Umar ataupun An-Zuhri an Salim an Ibni Umar, maka di sini semua orang akan mengetahui sanadnya sahih. Begitupun sanad yang dhaif, musalsal bidu'afa diketahui oleh para ulama. Maka untuk contohnya seperti misalnya sanad kepada Ibnu Abbas. Maka yang paling buruk dari sanad Ibnu Abbas adalah jalan dari As-Suddi As-Shaghir Muhammad ibnu Marwan Anil Kalbi Abi Saleh Anil Kalbi an Abi Saleh an Ibni Abbas. Maka musalsal ini banyak sekali di kutub-kutub sunan. Namun kutub sunan siapa dulu? Kalau kutubus sittah mungkin yang paling parah Ibnu Majah. Maka Ibnu Majah dijadikan yang terakhir. Banyak periwayatan